good morning everyone. My name is Happy Nurinda and I am a business management student at Binus University. It is a pleasure to welcome you guys to this video. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas sebuah topik nih yang sangat dekat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, pernahkah teman-teman menemukan sebuah produk impor dengan merek, kemudian tipe, bahkan spesifikasi yang sama tetapi dijual dengan harga yang berbeda di setiap negara? Sebagai contoh, let's take iPhone as an example. Mengapa harga iPhone di Indonesia seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan harga iPhone di Singapura? Padahal produk tersebut berasal dari perusahaan yang sama, kemudian memiliki spesifikasi yang identik. Apakah perbedaannya hanya disebabkan oleh biaya pengiriman? Apakah karena adanya kebijakan perdagangan yang berbeda di setiap negara? Or is there something much bigger happening behind the scenes? Well, the answer is much more complex than we might think. Di balik setiap produk impor terdapat sebuah sistem yang saling terhubung dan dikenal sebagai global supply chain. Sistem tersebut mencakup berbagai tantangan penting mulai dari raw material sourcing, kemudian manufacturing process, international logistic, custom clearance, kemudian distribution network, hingga pengaruh exchange rate yang secara langsung dapat mempengaruhi harga akhir suatu produk. Nah, through this presentation, we are going to explore each stage step by step, guys. Kita akan memahami bagaimana setiap tahapan tersebut dapat menciptakan add value, kemudian menghasilkan additional cost, serta berkontribusi terhadap harga akhir yang kita bayarkan as a consumer. By the end of this presentation, I hope all of us will have a better understanding of why the same import product can have different prices in different countries. So without further ado, let's begin our discussion. Okay, before we begin, allow me to briefly introduce myself. Perkenalkan, nama saya Happy Nurinda dengan NIM 2702473453. Saat ini saya merupakan mahasiswa Business Management di Binus University. Sebagai mahasiswa Business Management, tentunya saya memiliki ketertarikan terhadap bagaimana aktivitas bisnis internasional mampu menghubungkan berbagai negara melalui perdagangan, kemudian distribusi, serta rantai pasok global yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Melalui video ini, saya ingin membagikan pemahaman mengenai salah satu topik yang menurut saya sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang bagaimana perjalanan sebuah produk impor dapat mempengaruhi harga yang akhirnya kita bayarkan as a consumer. Oke, selama beberapa menit ke depan, kita tidak hanya akan melihat bagaimana sebuah produk berpindah dari satu negara ke negara lain. Lebih dari itu, kita juga akan memahami mengapa perjalanan tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap harga yang akhirnya dibayarkan oleh konsumen. Pertama, kita akan memahami terlebih dahulu konsep dasar global supply chain sebagai fondasi utama dalam perdagangan internasional. Selanjutnya kita juga akan mengikuti perjalanan sebuah produk impor mulai dari proses produksinya, kemudian international logistik, proses custom clearance, hingga akhirnya dapat didistribusikan kepada kita para konsumen. Setelah itu kita juga akan membahas bagaimana sih faktor ekonomi seperti exchange rate dapat mempengaruhi biaya impor itu sendiri dan juga menyebabkan harga produk yang sama menjadi berbeda di setiap negara. Finally, we will connect all of this concept through a real-life example so that we can better understand how international trade directly influence our daily life. Now that we have a clear roadmap, let's move on to our first topic. Oke, sebelum kita membahas konsep global supply chain, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk memperhatikan dulu nih sebuah fenomena yang mungkin pernah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita lihat terlebih dahulu beberapa produk yang ada pada slide ini. Mulai dari smartphone, MacBook, hingga produk skincare. Hampir semua produk tersebut merupakan bagian dari perdagangan internasional yang dapat ditemukan di berbagai negara. Namun ada satu hal yang menarik nih teman-teman, produk yang sama dengan merek yang sama, bahkan spesifikasi yang sama atau hampir mirip ternyata dapat memiliki harga yang berbeda ketika dijual di negara yang berbeda. Let's take the iPhone as an example. Banyak orang Indonesia yang mungkin lebih memilih membeli iPhone di Singapura karena harganya seringkali lebih rendah dibandingkan harga resmi di Indonesia. Nah, lalu apa sih yang sebenarnya menyebabkan perbedaan harga tersebut? Apakah jawabannya hanya karena shipping cost? Apakah karena pajak? Atau justru terdapat faktor-faktor lain nih? Jawabannya adalah ya.
Nah, agar kita dapat memahami bagaimana seluruh proses tersebut saling berhubungan, kita perlu memulai dari konsep yang paling mendasar terlebih dahulu. So, let's begin by understanding what a global supply chain actually is. Oke, secara sederhana, global supply chain dapat dipahami sebagai sebuah jaringan yang menghubungkan berbagai pihak, mulai dari pemasok bahan baku, perusahaan manufaktur, kemudian penyedia jasa logistik, otoritas kepabeanan, distributor, hingga akhirnya produk tersebut dapat diterima oleh konsumen di berbagai negara. In other words, a global supply chain is the complete journey of a product from its origin to the end customer. Yang menarik lagi adalah seluruh proses tersebut tidak selalu berlangsung dalam satu negara nih teman-teman. Kondisi inilah yang membuat perdagangan internasional menjadi sebuah sistem yang saling terhubung tentunya. Setiap tahapan juga pasti memiliki peran, biaya operasional, waktu, serta tantangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada satu tahapan saja dapat memberikan dampak terhadap keseluruhan rantai pasok hingga mempengaruhi harga akhir suatu produk. Now that we understand the overall concept, let's explore each stage of this journey one by one. Oke, sekarang kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan global supply chain. As you guys can see on the screen, perjalanan sebuah produk tidak dimulai ketika barang tersebut dikirim ke Indonesia. Jauh sebelum itu, prosesnya sudah dimulai sejak pemilihan raw materials atau bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk. Setelah bahan baku diperoleh, tahap berikutnya adalah manufacturing nih teman-teman, yaitu proses mengubah bahan baku menjadi komponen atau produk yang siap untuk dirakit. Pada industri tertentu, terutama elektronik, proses ini seringkali dilanjutkan dengan assembly atau tahap perakitan berbagai komponen menjadi satu produk yang utuh. Nah, ketika produk selesai dirakit, barang akan memasuki tahap packaging untuk memastikan produk tersebut akan aman selama proses distribusi internasional. Selanjutnya, produk dikirim melalui international shipping namanya, baik menggunakan jalur laut maupun udara, tergantung pada jenis produk dan juga waktu pengiriman yang dibutuhkan. Oke, kemudian sesampainya di negara tujuan, produk tersebut tentunya tidak dapat langsung dipasarkan. Produk harus melewati proses yang namanya import customs atau pemeriksaan kepabeanan sebelum diizinkan masuk ke dalam suatu negara. Nah, setelah seluruh persyaratan terpenuhi, barang kemudian didistribusikan ke warehouse, kemudian diteruskan ke retail stores atau e-commerce platform, dan akhirnya sampai kepada kita, para konsumen. Oke, pada slide berikutnya kita nanti akan membahas lebih dalam salah satu tahapan yang memiliki peran sangat penting dalam perdagangan internasional, yaitu international logistic. Oke, international logistics sendiri merupakan proses pengelolaan perpindahan barang dari satu negara ke negara lain melalui sistem distribusi yang telah direncanakan secara terkoordinasi. Sederhananya adalah proses ini memastikan agar sebuah produk dapat tiba di negara tujuan dengan aman, kemudian tepat waktu, dan tetap dalam kondisi yang baik. Nah, perjalanan tersebut biasanya dimulai dari pabrik. Produk kemudian diangkat menggunakan truk menuju pelabuhan, dimuat ke dalam shipping containers, dan dikirim menggunakan kapal kargo menuju negara-negara tujuan. Namun, proses logistik internasional tentu tidak berhenti pada kegiatan pengiriman barang nih teman-teman. Di balik setiap perjalanan tersebut terdapat berbagai aktivitas penting seperti route planning, yaitu penentuan jalur pengiriman yang paling efisien, lalu ada juga cargo handling, yaitu proses penanganan barang selama proses distribusi. Kemudian ada yang namanya warehouse management, pengelolaan penyimpanan barang, hingga penyusunan shipping documentation sebagai persyaratan administrasi dalam perdagangan internasional. Karena itulah, international logistik menjadi salah satu elemen penting di dalam global supply chain. Karena apa? Karena kegiatan ini berperan untuk menghubungkan proses produksi dengan pasar internasional secara efisien. Okay, in the next session, we will learn what happens when import product arrive at the destination country and must go through the custom clearance process before they can enter the domestic market. Baik, setelah produk tiba di negara tujuan, sebelum barang tersebut dapat didistribusikan ke pasar domestik, terdapat satu tahapan yaitu namanya custom clearance. Custom clearance sendiri merupakan proses pemeriksaan dan juga persetujuan yang biasanya dilakukan oleh otoritas bea cukai untuk memastikan bahwa setiap barang impor telah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku di negara tujuan.
As shown on this slide, proses ini diawali ketika barang tiba di pelabuhan. Selanjutnya, pihak importir harus menyampaikan import declaration, yaitu sebuah dokumen resmi yang berisi informasi mengenai jenis barang, kemudian jumlah, nilai barang, serta negara asal produk. Nah, setelah dokumen diterima, petugas bea cukai biasanya akan melakukan document verification, dan apabila diperlukan dilakukanlah customs inspection untuk memastikan bahwa barang yang diimpor tersebut sesuai dengan dokumen yang telah diajukan. Oke, apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, importir kemudian wajib menyelesaikan kewajiban seperti import duties dan applicable taxes sesuai dengan regulasi yang berlaku. Setelah seluruh proses administrasi tersebut selesai, barulah barang memperoleh izin untuk keluar dari kawasan pelabuhan dan selanjutnya melanjutkan proses distribusi menuju gudang maupun pusat penjualan. Okay, in the next session, we will discover how exchange rates become another key factor that significantly influence the final price of import product. Setelah memahami bagaimana sebuah produk melewati proses produksi, kemudian logistik internasional, hingga custom clearance, sekarang kita akan membahas faktor ekonomi yang memiliki pengaruh besar nih terhadap harga barang impor, yaitu exchange rate atau nilai tukar mata uang. Jadi, kalau ada yang bilang nih, nilai tukar itu nggak penting atau nggak perlu diperhatikan dan dikhawatirkan, itu salah ya saudara-saudara, karena exchange rate ini tentu akan berdampak ke kita selaku konsumen. Nah, exchange rate sendiri merupakan nilai yang digunakan untuk menukarkan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Dalam perdagangan internasional, sebagian besar transaksi dilakukan menggunakan apa teman-teman? Ya, United States Dollar atau yang biasa kita kenal sebagai US Dollar, USD. Let's take a simple example. Misalkan sebuah produk memiliki harga 1000 US dollar di negara asalnya. Selama importir melakukan pembayaran menggunakan mata uang tersebut, nilai rupiah terhadap dolar akan menentukan seberapa besar sih biaya yang harus kita keluarkan di Indonesia. Nah, apabila nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, kita sebagai pembeli nih atau importir memerlukan lebih banyak rupiah untuk membeli produk dengan harga yang sama. Sebaliknya, apabila nilai tukar rupiah menguat nih, biaya impor akan menjadi relatif lebih rendah, seperti itu. Inilah alasan mengapa pergerakan nilai tukar itu seringkali menjadi salah satu faktor yang diperhatikan oleh perusahaan, importir, maupun pelaku bisnis internasional dalam menentukan strategi harga. Inilah alasan mengapa pergerakan nilai tukar seringkali menjadi salah satu faktor yang diperhatikan oleh perusahaan, kemudian importir, maupun pelaku bisnis internasional dalam menentukan strategi harga. Okay, on the next slide, we will connect everything we have learned so far and see how various costs accumulate before an import product finally reach consumers. Setelah kita membahas setiap tahapan secara terpisah, sekarang saatnya kita melihat nih bagaimana seluruh proses tersebut saling terhubung dalam membentuk harga akhir sebuah produk impor. Seperti yang bisa kita lihat dalam slide ini, harga sebuah produk tidak meningkat secara tiba-tiba ketika tiba di negara tujuan. Sebaliknya, biaya tersebut bertambah secara bertahap sejak produk meninggalkan pabrik hingga akhirnya tersedia di pasar. Nah, perjalanannya sendiri dimulai dari factory price, yaitu harga awal produk setelah proses produksi selesai. Setelah produk mulai disiapkan untuk dikirim ke negara lain, perusahaan harus mengeluarkan yang namanya biaya international logistik nih teman-teman, termasuk biaya transportasi, penanganan barang, dan proses distribusi internasional. Selanjutnya terdapat juga insurance yang memberikan perlindungan terhadap risiko selama proses pengiriman. Setelah barang tiba di negara tujuan, produk kemudian akan memasuki proses custom clearance. Kemudian importir menyelesaikan kewajibannya seperti import duties dan applicable taxes sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, pada tahap berikutnya, perubahan exchange rate juga dapat memengaruhi jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh importir dalam mata uang domestik. Setelah itu, produk harus masih melewati yang namanya proses penyimpanan di gudang, kemudian distribusi ke berbagai wilayah, hingga akhirnya dapat dipasarkan oleh retailer kepada konsumen.
Apabila kita melihat seluruh proses ini, dapat dipahami bahwa harga jual sebuah produk impor sendiri merupakan hasil dari akumulasi berbagai komponen biaya yang muncul di setiap tahapan rantai pasok. Apabila kita melihat keseluruhan proses ini, dapat dipahami bahwa harga jual sebuah produk impor merupakan hasil dari akumulasi berbagai komponen biaya yang muncul di setiap tahapan rantai pasok, bukan disebabkan oleh faktor tertentu saja. This is why understanding the entire supply chain is essential before concluding why import products are more expensive in one country than another. Pada slide berikutnya, kita akan menerapkan seluruh konsep yang kita pelajari ke dalam sebuah real-world case study, sehingga kita dapat melihat bagaimana teori tersebut bekerja dalam situasi yang nyata. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana konsep tersebut apabila diterapkan dalam sebuah contoh yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, lagi-lagi let's take the iPhone as our case study. Banyak orang beranggapan bahwa harga iPhone di Indonesia seringkali lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain hanya karena pajak. Padahal jika kita melihat the whole process, terdapat berbagai faktor yang saling berkaitan sebelum produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Seperti yang terlihat pada slide ini, perjalanan sebuah iPhone dimulai dari tahap design and product development, kemudian dilanjutkan dengan proses produksi dan juga perakitan yang tentunya melibatkan berbagai negara dalam satu jaringan yang namanya global supply chain. Setelah produk selesai diproduksi, iPhone kemudian dikirim melalui proses international logistik, kemudian harus melewati custom clearance ketika tiba di negara tujuan tentunya. Selanjutnya, importir bakal menyelesaikan kewajibannya berupa import duties dan applicable taxes sebelum produk didistribusikan melalui gudang, distributor, hingga akhirnya tersedia di berbagai retail stores. Selain itu, perubahan exchange rate juga dapat memengaruhi biaya yang harus dikeluarkan importir ketika melakukan pembayaran kepada pemasok di luar negeri. Apabila seluruh komponen tersebut digabungkan, kita dapat memahami bahwa harga jual sebuah iPhone saja bukan hanya ditentukan oleh harga produksinya nih teman-teman, melainkan oleh keseluruhan proses yang terjadi di sepanjang global supply chain. This example demonstrate how international trade, logistic, government regulations, dan economic factors work together to shape the final price paid by consumer. Oke, pada slide berikutnya kita akan meluruskan nih beberapa anggapan yang seringkali muncul di masyarakat mengenai harga barang impor. Oke, let's clarify some of the most common misconceptions. Anggapan pertama adalah bahwa harga barang impor menjadi lebih mahal semata-mata karena pajak. Padahal seperti yang telah kita pelajari pada slide sebelumnya, pajak merupakan salah satu komponen biaya, sementara masih terdapat berbagai faktor lain nih seperti international logistik, kemudian custom clearance, exchange rate, distribusi, serta biaya operasional yang ikut memengaruhi harga akhir. Anggapan berikutnya adalah biaya pengiriman yang merupakan penyebab utama kenaikan harga. Kenyataannya, proses logistik internasional ini mencakup aktivitas yang jauh lebih luas dibandingkan hanya sekedar transportasi. Perencanaan distribusi, pengelolaan gudang, penanganan kargo, hingga administrasi pengiriman merupakan bagian dari sistem logistik yang sama. Selain itu, masih ada juga anggapan bahwa harga produk impor seharusnya sama nih di setiap negara. Pada kenyataannya, setiap negara tentu memiliki regulasi, kemudian kebijakan dagang, kondisi ekonomi, dan nilai tukar mata uang yang berbeda. Perbedaan tersebutlah yang menyebabkan struktur biaya pada masing-masing negara juga tidak selalu sama. Oke, setelah memahami seluruh perjalanan sebuah produk impor, mungkin muncul satu pertanyaan di benak hati teman-teman. Mengapa sih semua informasi yang saya sampaikan ini penting bagi kita sebagai konsumen? Well, jawabannya terletak pada cara kita memandang sebuah produk. Ketika melihat harga sebuah barang impor, kita tidak lagi hanya melihat angka yang tertera pada label harga, kita juga bisa memahami bahwa harga tersebut merupakan hasil dari proses produksi, kemudian distribusi internasional, regulasi perdagangan, hingga kondisi ekonomi global yang saling berkaitan. Pengetahuan ini dapat membantu kita untuk bisa membuat keputusan pembelian yang lebih rasional in this economy ya teman-teman. Kita menjadi lebih memahami mengapa harga suatu produk dapat berubah,
mengapa harga di setiap negara tidak selalu sama, serta bagaimana kondisi ekonomi global dapat memengaruhi produk yang kita gunakan setiap harinya. Pada akhirnya, global supply chain ini bukan hanya konsep yang dipelajari dalam dunia bisnis. Konsep ini hadir dalam kehidupan kita setiap kita membeli produk impor, menggunakan perangkat elektronik misalnya, atau bahkan saat kita memilih produk untuk kebutuhan sehari-hari. Hopefully, after watching this presentation, we can look beyond the price tag and better appreciate the long journey behind every product. Sebelum kita mengakhiri pembahasan pada bagian ini, mari kita lihat kembali gambaran besarnya nih. Selama beberapa menit terakhir, kita telah mengikuti perjalanan sebuah produk impor sejak masih berupa raw materials, diproduksi melalui manufacturing process, didistribusikan menggunakan international logistik, kemudian melewati custom clearance, hingga akhirnya dipengaruhi oleh exchange rate sebelum tersedia di tangan konsumen. Nah, apabila seluruh proses tersebut kita lihat sebagai satu kesatuan utuh, akan terlihat nih bahwa harga sebuah produk tidak pernah terbentuk oleh satu faktor saja nih teman-teman. Harga yang kita bayar merupakan hasil berbagai keputusan bisnis, kemudian aktivitas perdagangan internasional, regulasi pemerintah, serta kondisi ekonomi global yang saling memengaruhi satu sama lain. This is the bigger picture behind every import product. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat menilai harga suatu produk secara lebih objektif, kemudian memahami alasan dibalik perbedaan harga di setiap negara, serta memiliki perspektif yang lebih luas mengenai bagaimana sih perdagangan internasional bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Now let's conclude the key points that we have learned throughout this presentation. Melalui pembahasan sebelumnya, kita dapat melihat bahwa harga sebuah produk bukanlah sekedar angka yang tercantum pada label penjualan. Harga tersebut merupakan hasil dari rangkaian proses yang saling terhubung dalam global supply chain, melibatkan tentunya berbagai pihak, serta dipengaruhi oleh faktor logistik, regulasi, dan juga kondisi ekonomi global. Ultimately, understanding the supply chain help us see product from a broader perspective. Sebagai konsumen, pemahaman ini tentu dapat membantu kita dalam memahami keputusan yang lebih rasional ketika membeli produk impor. Sementara itu, dari sudut pandang bisnis, pemahaman mengenai global supply chain sendiri menjadi dasar dalam merancang strategi distribusi, kemudian mengelola biaya, dan menghadapi dinamika perdagangan internasional. Oke, sebelum mengakhiri presentasi ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengingat satu hal. Every product has a journey and every price has a story. Semakin kita memahami perjalanan tersebut, maka semakin kita menyadari pula bahwa sebuah produk membawa lebih dari sekedar nilai ekonomi. Di baliknya terdapat kolaborasi lintas negara, proses bisnis yang kompleks tentunya, juga keputusan-keputusan yang akhirnya membentuk harga yang kita lihat hari ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Before I end this presentation, I would like to thank all of you guys for your time and attention. Semoga materi yang telah kita bahas hari ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana global supply chain bekerja dan mengapa proses tersebut memiliki pengaruh yang besar nih terhadap harga berbagai produk impor yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap penjelasan ini menjadi tambahan wawasan serta mendorong kita untuk melihat perdagangan internasional dari sudut pandang yang lebih luas lagi, baik sebagai konsumen maupun sebagai calon profesional di dunia bisnis nantinya. Thank you once again for your attention. Have a wonderful day and see you in another learning session.